kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Maluku bersama saya, Marta Watratan. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Mengalami gangguan pada sistem kemudi, sebuah kapal penumpang arus balik terombang-ambing di perairan Seram bagian barat. Razia penyakit masyarakat di penginapan jelang pergantian tahun di Ambon, puluhan muda-mudi terjaring razia. Tercemar limbah pabrik dan rumah tangga, hilir Sungai Batu Merah Ambon begitu jorok dan mengeluarkan bau busuk. Penumpang arus balik Natal mulai melonjak di pelabuhan antar pulau di Ambon. Dengan menggunakan kapal cepat Cantika Lestari, ratusan penumpang arus balik dari sejumlah lokasi di Pulau Ambon menuju Namrole, Buru, serta lainnya. Ratusan penumpang ini mulai kembali setelah merayakan Natal. Selain dari Pulau Ambon, kembalinya ratusan penumpang ke berbagai lokasi ini karena ingin merayakan malam pergantian tahun di daerah mereka bersama keluarga dan kerabat. Mau balik ke Namrele nih, jadi baru habis ikut Natal di Ambon. Jadi ini mesti balik lagi nih. Mau ikut keluarga di sana juga. Semoga sampai tujuan dengan selamat nih ya, Bang ya. Otoritas Pelabuhan Slamet Ria di Ambon mencatat sejak H+5 Natal sebanyak 1.000 lebih penumpang telah berangkat dari Pelabuhan Slamet Ria di Ambon. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Perayaan Tahun Baru 2026 tak lama lagi menjelang. Sejumlah persiapan pengamanan terus dimatangkan, termasuk SAR Kota Ternate. Sejumlah lokasi menjadi target pengamanan dan patroli SAR menjelang Tahun Baru. Selain perairan, pengamanan serta patroli juga dilakukan di tempat wisata serta lainnya. Kepala SAR Ternate Iwan Ramdhani dalam apel personel pengamanan dan patroli Natal dan Tahun Baru di lapangan kantor SAR Ternate mengatakan untuk pengamanan dan patroli Tahun Baru sebanyak puluhan personel dikerahkan. Mereka ditugaskan melakukan pengamanan dan patroli rutin lalu lintas laut sebelum hingga setelah Natal dan selama periode liburan akhir tahun. Dalam menghadapi kegiatan siaga Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, kami telah siap melaksanakan kegiatan ini dengan melibatkan seluruh unsur baik sumber daya manusia. Kita mengerahkan 113 personil yang siap dikerahkan dalam mengawal kegiatan siaga Nataru ini. Pengamanan dan patroli lalu lintas laut di Kota Ternate ini juga melibatkan armada SAR termasuk kapal SAR Pandu Dewanata. Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ternate. Ya, akhirnya kapal bantuan datang juga nih. Oke. 2 jam. Dari 2 jam baru ada kapal bantuan. Itu ada kapal bantuan. Sebuah kapal perintis KM Cantika Express mengalami gangguan kemudi di tengah laut saat menuju pelabuhan Tulehu, Maluku Tengah. Kapal pengangkut ratusan penumpang arus balik dan Tahun Baru ini terombang-ambing di perairan Latu Hualoi, Seram bagian barat. Kejadian ini kemudian diabadikan salah satu penumpang dan disebarkan ke media sosial. Ratusan penumpang KM Cantika Express PT Dharma Indah kemudian dipindahkan ke kapal lain menuju pelabuhan Tulehu, Maluku Tengah setelah beberapa jam terombang-ambing di perairan Latu Hualoi pada hari Senin. Kapal mengalami gangguan pada sistem kemudi saat dalam perjalanan dari pelabuhan Amahai, Maluku Tengah menuju pelabuhan Tulehu, Maluku Tengah. Kapal berangkat membawa sekitar ratusan penumpang yang merupakan penumpang arus balik Natal dan mudik Tahun Baru dari Pulau Seram.
Seluruh penumpang telah dievakuasi dalam kondisi selamat dan telah kembali ke keluarga masing-masing. Sementara kapal dibawa ke pelabuhan untuk perbaikan kemudi. Dito Mandan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian barat. Mengisi libur akhir Natal dimanfaatkan warga Kabupaten Seram bagian barat untuk berkunjung ke wisata pemandian. Seperti berwisata ke lokasi wisata pemandian air putri di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian barat. Selain suasana alam yang mempesona, pemandian air putri didukung kolam yang indah serta aneka permainan anak-anak. Hanya dengan membayar Rp10.000 hingga Rp20.000, pengunjung dapat menikmati kolam pemandian sepuasnya. Di lokasi wisata ini juga tersedia pondok-pondok kecil untuk beristirahat serta menikmati berbagai kuliner yang tersedia. Air putri ini sangat bagus karena jangkauannya dekat, kemudian tidak terlalu menguras biaya. Di sini juga anak-anak bisa santai, bisa mandi di air tawar, kemudian bisa mandi di air mancing, ya jadi enak begitu untuk kami keluarga bersantai. Kalau untuk biaya masuk bagaimana? Biaya masuk itu biasa dipatok satu motor dengan goncengan semua itu untuk satu motor 10.000. Untuk ekonomi ya pas-pasan ya masih tetap bisa dan lumayan dan cukup dijangkau, bisa dijangkau lah. Momen Natal di tahun ini kurang ramai kayak tahun kemarin. Tahun kemarin itu memang agak ramai, tapi tahun ini untuk momen Natal ini agak kurang ramai. Mungkin di tahun baru mungkin agak ramai karena masih libur. Selain dari Kabupaten Seram bagian barat, ada pula warga luar daerah yang berwisata ke pemandian air putri saat libur panjang. Dito dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian barat.